Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimatun Mahmudah dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Kendal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit tidak menular, yaitu penyakit gangguan jiwa. Pada tanggal 10 Oktober kemarin, kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Sebelum membahas tentang gangguan jiwa, kita harus tahu apa sih kesehatan itu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, tentang kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, ada dua kategori kondisi jiwa seseorang. Yang pertama, orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Ya, secara global dan nasional ada yang dinamakan dengan beban penyakit ya, atau yang disebut dengan Disability Adjusted Life Year. Jadi beban penyakit ini dihitung dari jumlah kematian prematur, yaitu year of life lost due to premature death, dan tahun hidup dengan kondisi disabilitas atau kecacatan, yaitu years lived with disability. Di sini kita bisa lihat, saya ambil dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI tahun 2019. Secara global, penyebab kematian yang utama itu adalah penyakit kardiovaskuler dengan persentase sebesar 31,8%. Tetapi untuk tahun hidup akibat kecacatan itu lebih banyak pada orang dengan gangguan mental, yaitu sebesar 14,4%. Di Asia Tenggara sendiri juga sama ya, untuk penyebab kematian terbesar itu penyakit kardiovaskuler dengan persentase 31,5%. Sedangkan untuk tahun hidup akibat kesakitan atau kecacatan itu ada pada penyakit gangguan mental, yaitu sebesar 13,5%. Di Indonesia juga sama, penyebab kematian di Indonesia itu adalah penyakit kardiovaskuler sebesar 36,4%, tapi untuk penyebab kecacatan lebih besar dikarenakan gangguan mental, yaitu 13,4%. Jadi memang penyakit gangguan mental paling banyak sebagai penyebab kecacatan. Ya, apa sih stigma yang muncul tentang kejiwaan di Indonesia? Jadi di Indonesia sendiri stigma tentang kejiwaan itu mereka masih percaya kalau orang dengan gangguan kesehatan jiwa itu dikarenakan hal-hal mistis seperti kerasukan roh atau kemasukan kena sihir, kemasukan setan gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk pergi ke dukun daripada ke tenaga kesehatan. Ya, untuk pelaksana kesehatan jiwa sendiri ini dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, dan didukung dengan sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 24 Ayat 3. Jadi sudah seharusnya masyarakat di Indonesia ini menghilangkan stigma tentang kejiwaan
karena lingkungan itu berpengaruh besar sekali terhadap kesehatan jiwa setiap individu. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa ini ada sosialisasi dalam peningkatan kesehatan jiwa masyarakat, terus bisa mengoptimalkan peran dinas kesehatan untuk upaya kesehatan jiwa, terus meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan, dapat membangun kerjasama dengan membentuk tim pengawas kesehatan jiwa masyarakat, terus bisa mendorong keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa. Terus yang terakhir, mengembangkan sistem informasi kesehatan jiwa melalui survei atau penelitian. Ya, dan ini adalah Cerdik. Cerdik ini termasuk program pemerintah program pemerintah untuk meningkatkan pencegahan dan penata laksanaan penyakit tidak menular, termasuk penyakit gangguan jiwa. Cerdik ini ada C untuk cek kesehatan secara rutin, E untuk enyahkan asap rokok, R untuk rajin aktivitas fisik, D untuk diet seimbang, I untuk istirahat cukup, dan K untuk kelola stres. Jadi untuk huruf K ini yaitu kelola stres yang diperuntukkan untuk pencegahan penyakit gangguan jiwa. Jadi kita harus bisa mengelola stres kita. Walaupun banyak pekerjaan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak tugas gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan saya tentang penyakit gangguan jiwa. Walaupun masih banyak kekurangan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.